Oke, video kali ini saya akan membahas ergonomi dan posisi penumpang di Kawasaki Ninja R150 tahun 2014 punyanya Bro Adik. Warnanya ini Black Cobra ya. Jadi bagaimana ergonomi kaki, tangan dan juga sebagainya. Nah, jadi seperti ini ya posisi duduknya. Tinggi saya 167 cm dengan berat 55 kg. Dan bisa kalian lihat untuk kaki saya ini sangat menapak dan bahkan menekuk ya. Dan juga untuk motornya sendiri ini sangat ringan, sudah rendah, bobotnya juga ringan, jadi membuat kita lebih pede lah untuk memakai motor ini. Meskipun ini motornya sangat kencang ya karena 2 tak, jadi pas untuk kalian yang cari motor kencang 150 cc. Dan untuk bagian sini ini cukup sempit, cukup kecil ya, sampai hingga tangki-tangkinya pun ini ukurannya enggak gemuk tapi lebih kurus. Dan untuk posisi tangan ke stang seperti ini. Nah, ini jangkauannya cukup jauh ya, dan juga stangnya nggak terlalu tinggi, membuat posisi badan kita lebih menunduk. Meskipun ini stangnya apriok, tapi tetap saja posisi badan lebih menunduk. Ya, seperti yang saya bilang tadi, karena motor ini motor kencang, kalau nggak nunduk ya nggak enak. Kemudian untuk posisi kaki ketika naik seperti ini. Nah, ini posisinya cukup tinggi, jadi paha kita itu sedikit naik karena joknya tadi itu rendah, dan juga jarak ke full step itu lebih dekat. Jadi kakinya cukup menekuk meskipun nggak mundur ya, tapi ini lebih enak kalau mundur sih sebenarnya. Kalau mundur seperti ini, nah ini sebenarnya lebih enak seperti ini posisinya. Cuman karena full stepnya di sini, jadi ya kurang nyaman sih untuk dipakai sport. Lalu kita ke jok. Joknya ini busanya nggak terlalu tebal, tapi empuk, dan kulitnya ini kasar, jadi nggak mudah licin ya kalau kita mau bergeser. Untuk suspensi ya, yang depan ini empuk ya, khas sih, khas suspensi teleskopik, empuk. Yang belakang, yang ini untuk saya itu termasuk kaku sih. Jadi bagusnya untuk kestabilan, tapi buruknya nanti kalau melewati jalan yang tidak rata atau berlubang itu pasti akan terasa sih sampai ke badan. Nah, untuk stangnya seperti ini ya. Seperti yang saya bilang tadi, stangnya itu pakai stang model apriok, dan tidak seperti di motor naked. Ini seperti di motor fairing karena pakai stang clip on atau jepit. Jadi memang ini Ninja R versi nakednya ya. Jadi ini motor naked rasa sport fairing. Dan untuk stangnya ini juga nggak terlalu lebar, dan posisinya cukup menekuk ke dalam ya, jadi lebih nyaman pas di genggaman. Untuk spionnya seperti ini ya. Nah, ini untuk sebuah spion standar ini juga cukup bagus karena tangkainya ini nggak terlalu panjang dan ukurannya juga nggak terlalu lebar. Jadi meskipun dibiarkan standar seperti ini masih terlihat oke lah. Untuk hand gripnya seperti ini ya, modelnya ini bawaan dari pabrik.
Dan untuk teksturnya ini dibilang kasar sih enggak, cuman timbul-timbul gini ya. Jadi untuk ke tangan ini lebih mencengkram dengan baik, tidak mudah licin. Dan untuk tombol-tombol di stang, di sebelah kanan ini ada engine cut off, dan juga ada saklar untuk menyalakan dan mematikan lampu. Dan tidak ada starter ya, karena ini kan motor 2 tak. Jadi ini full standar, cuma beda di jalurnya ini aja sih, udah diganti pakai Satria 2 tak. Kemudian sebelah kiri ada pas beam, lampu dekat, lampu jauh, sein, dan juga klakson. Nah, untuk kuncinya seperti ini. Kuncinya sih biasa saja ya, nggak dilengkapi dengan pengaman magnet ataupun kunci ganda. Jadi harap hati-hati kalau kalian parkir di tempat yang kurang aman. Dan untuk tutup tangki bahan bakarnya seperti ini ya. Ini sudah model datar atau model pesawat, jadi lebih modern lah daripada motor-motor di zamannya, terutama di tahun 2010 ke bawah. Karena ini kan versi yang 2014, jadi lebih modern. Coba kita buka. Nah, seperti ini ya. Ya, oke sih. Kemudian kita lihat untuk bagian cockpit atau speedometernya. Ini semuanya full analog ya. Jadi mulai dari penunjuk kecepatan, penunjuk suhu, dan juga penunjuk putaran mesin itu masih analog. Dan di sini ada puter-puteran untuk mereset trip meter yang ada di sini. Dan di sini ada odometernya. Ini masih berjalan 6.325 km. Jadi untuk motor yang berumur 7 tahun ini kilometernya sangat rendah sih. Bahkan dengan motor saya sendiri pun ini sangat rendah, berkali-kali lipat. Nah, di sini ada dua indikator, oil dan fuel. Oil ini menunjuk kalau misalnya olinya sudah naik. Jadi kalau dihidupkan seperti ini akan hidup, tapi kalau nanti menyalakan mesin ini akan mati. Dan di sini ada fuel yang menyala ketika bahan bakar akan habis. Dan di sini ada 4 indikator lagi. Di sini ada sein, lampu jauh, netral, dan juga top gear. Atau kalau kita misalnya sudah di gigi paling atas, ini akan menyala. Jadi ya seperti inilah. Speedometernya ini cukup sederhana ya. Cuman yang saya kurang suka itu di penunjuk bahan bakarnya sih, sisa bahan bakarnya, karena tidak ada gauge atau ukurannya ya. Jadi langsung indikator merah gini kalau misalnya mau habis. Oke, setelah ini saya akan mengajak teman saya atau yang punya motor ini untuk mencoba duduk di depan, dan juga saya akan coba duduk di belakang sebagai penumpang ya, bagaimana ergonominya. Oke, sekarang saya akan mengajak yang punya motor ini, namanya Bro Adek, nanti di follow ya Instagramnya. Nah, sekarang dia akan coba duduk di depan sebagai pengendara, bagaimana sih ergonominya. By the way, tinggi badannya berapa mas? Tinggi badannya anggap saja 170 cm dengan berat. Oh, berat badannya hampir 100 kg. Nah, dengan postur yang sebesar ini, bagaimana ergonominya ketika naik di Kawasaki Ninja R150 2014 ini? Yuk, silakan naik. Nah, pertama dari posisi kaki ketika menjangkau tanah ya. Nah, untuk kakinya seperti ini ya, bisa kalian lihat. Untuk saya saja yang 167 cm sangat napak, apalagi dengan 170 cm. Jadi napak sempurna, bahkan lebih menekuk. Dan nggak ada masalah sama sekali ya. Lalu untuk joknya itu gimana menurut Hemen?
Oh nyaman, tapi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sempit atau gimana? Enggak terlalu sampai ini kan cuma tak kurangi 2 cm ya. Oh gitu. Terlalu banyak yang tipis gitu. Oke oke. Kalau tipis capek kan ini saya. Itu ya. Iya. Nah untuk jangkauan tangan ke stang atau setir gimana? Nah ini karena postur tingginya itu lebih tinggi dari saya, jadi nggak terlalu menunduk seperti saya, bener nggak mas? Iya benar. Jadi lebih nyaman dan lebih tegak. Tapi kalau dipakai jarak jauh gimana? Nggak terlalu pegel. Ya kayak biasanya lah pada umumnya. Oh gitu. Oke. Nah sekarang untuk posisi kaki ketika naik ke full step. Ya, ini. Nah jadi seperti ini ya, bisa kalian lihat. Ini posisinya nggak terlalu menekuk nggak? Enggak ya, biasa. Karena kan belum ganti itu. Underbone. Ya. Oh Jadi kalau udah ganti underbone kan biasanya agak mundur dikit. ya. Soalnya kan nyesuaiin sama stang juga. Nyamanan di underbone sama stang itu juga penting. Berarti lebih enak lagi kalau posisi full stepnya itu lebih mundur ya. Mundur. Biasanya gitu. Ada yang selera sih mas, kadang nyaman yang gini, ada yang stepnya mundur. Sih. Tapi untuk jarak full step ke jog kira-kira terlalu dekat apa masih enak? Kalau menurut saya sendiri itu enak sih mas kalau buat saya. Tapi nggak tahu kalau yang orang lain nyoba kayak apa. Kalau saya sendiri itu nyaman posisinya. Udah pas gitu loh sama pegangan stang, terus jognya, terus sama step underbone ini. Oh gitu. Terus untuk suspensi gimana? Yang depan empuk ya, Empuk ya. tapi yang belakang gimana? Apanya? Yang belakang itu gimana? Kalau untuk saya kan berat badannya itu lebih ringan, jadi kerasanya kaku. Mungkin kalau untuk sampean Ya empuk lah. Udah mau. tapi nggak terlalu mengayun ya. Iya. Kalau kita dari bonus yang ada tabungnya Ya. tambah lebih enak lagi bisa di setting. Oh gitu. Nah jadi seperti itu ya ergonomi Bro HT ketika naik di motornya sendiri Kawasaki Ninja R 150 2014. Nah sekarang saya akan coba duduk di belakang ya sebagai penumpang. Bagaimana sih ergonominya? Nah jadi seperti ini ya posisi duduk saya ketika di belakang. Ini by the way footstepnya cuma di sebelah kiri aja, yang kanan nggak ada karena dipakai untuk hanger si knalpot. Betul nggak? Jadi oke lah, kita akan bahas yang sebelah kiri aja. Yang pertama dari jok, ini karena sama yang punya itu lebih ditipiskan lagi, jadi kerasanya itu keras dan memang tipis sih. Mungkin ini kalau dipakai jarak jauh, pantat kita akan cepat pegal. Nah untuk posisi kaki, ini nggak senyaman motor naked 4 tak pada umumnya ya, karena ini posisinya cukup dekat jarak antara footstep ke jok, jadi lebih naik gini ya, jadi setengah-setengah jongkok atau gimana gitu. Tapi masih nyaman karena di sini footstepnya itu pakai bahan karet, jadi nggak mudah licin dan ukurannya cukup besar, jadi lebih memadai lah untuk pijakan kaki. Dan di sebelah sini ada behelnya ini warna chrome. Bentuknya minimalis sih, tapi cukup praktis dipakai untuk memindahkan motor atau berpegangan untuk penumpang, masih lebih oke. Dan kembali lagi ke joknya ini meskipun tadi yang saya jelaskan itu tipis dan cukup keras, tapi ukurannya itu pas lah untuk postur saya ya, terutama. Jadi masih bisa menopang badan lebih baik. Dan ukurannya nggak terlalu kecil seperti di motor saya Yamaha Saber. Dan sebelakangnya sini juga ada sisa bodi, jadi kita lebih merasa aman kalau misalnya rider itu ugal-ugalan.
kita nggak khawatir kalau misalnya ada rasa ingin jatuh ke belakang. Nah, untuk jarak ke rider seperti ini jaraknya nggak terlalu dekat juga nggak terlalu jauh, dan selisih tingginya juga hampir sama, nggak terlalu tinggi karena pakai jok tandem atau jadi satu, dan selisih tinggi joknya itu juga nggak terlalu jauh ya, jadi masih cukup nyaman untuk dipakai. Coba posisi tangan ke stang gimana, Mas? Nah ketika rider posisi berkendaranya seperti ini, jaraknya ini juga oke lah, nggak terlalu dekat juga nggak terlalu jauh, jadi masih nyaman. Kemudian untuk suspensi dalam posisi berboncengan, nah kalau berboncengan seperti ini rasanya lebih empuk karena ridernya punya postur yang lebih besar dari saya, dan otomatis berat motor juga akan lebih meningkat, membuat ayunan shock breaker lebih lebih empuk. Cuman itu tadi sih, empuknya itu kurang terasa karena pada jok belakang ini tipis dan juga cukup keras. Oke, mungkin itu aja ya video ergonomi saya mengenai Kawasaki Ninja R150 tahun 2014 punyanya Bro Hadek. By the way, motor ini dijual SMA yang punya. Kalau kalian minat bisa langsung DM ke Instagramnya Bro Hadek atau ke Instagram saya juga boleh. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojandros038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.